Rabbik firli, tenang aja. Warhamni. Nanti kalau loncat-loncat susunannya biarin aja, tapi fungsinya pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Oke, siap ya? Oke, saya mau tes. Sila, siap. 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang dan tumanina. Silakan. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'af. Baik, jujur, fokus atau jalan-jalan? Fokus. Bisa kayak gitu? Kok ini masih kayak bingung? Hah? Ada yang jalan-jalan ya? Tolong ya, jangan mikirin dulu artinya ya. Pokoknya pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Oke, pertanyaan saya, ada yang jalan-jalan ya? Ngerti? Oke, kalau sudah mengerti, inti sholat, saya akan masuk pada inti sholat. Karena inti sholat bukan di sini ya, di tahap yang kedua. Ayo, kita praktek tahap yang kedua. Dibuka lagi diagramnya. Baik, saya mau buktikan khusyuk itu bisa nggak ya? Mari kita lihat sekarang. Tahap yang kedua. Bapak Ibu lihat diagram sholatnya. Nomor 5. Apa? Bacaan nomor 5 apa? Allah sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Surat 50 ayat 16. Pertanyaan saya, berarti Allah sudah dekat atau belum? Sudah. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Kalau Allahnya sudah, Pak. Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat? Belum tentu. Apa cirinya? 1, kalau masih pusing menghadapi masalah hidup berarti belum dekat kepada Allah. 2, apa? Kalau masih sholat pikirannya jalan-jalan berarti belum dekat kepada Allah. Terus apa Ustadz cirinya orang dekat kepada Allah? Salah satu cirinya adalah doanya mudah dikabulkan. Bagaimana caranya supaya doa mudah dikabulkan? Salah satu caranya dengan metode sholat khusyuk. Saya mau bertanya nih, kira-kira doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Nah, orang banyak nggak sholatnya cepat, doanya lama setelah sholat? Harusnya yang benar, maksimalkan doa di dalam sholat. Ngerti ini Bapak Ibu nih? Nah, berarti salah satu metode sholat itu dengan sholat khusyuk. Baik, saya mau nanya, khusyuk itu apa khusyuk? Fokuskan tadi tahap pertama, khusyuk. Paham dengan arti yang iya, caranya itu. Maksudnya khusyuk adalah Hah? Khusyuk. satu titik. Hah? Satu titik. Iya, itu fokus tadi tahap pertama. Khusyuk. Iya, itu kan fokus. Nah kan tadi saya bilang, sekarang masuk tahap kedua. Bagaimana memunculkan khusyuk kan gitu kan? Khusyuk itu apa? Iya, khusyuk itu rasa. Lah kan khusyuk rasa kan? Benar ya? Berarti kalau Bapak Ibu ingin khusyuk di dalam sholat, harus menggunakan rasa. Di dalam sholat ada berapa rasa? 3, pernyataan, permohonan, dan pujian kan? Oke, sekarang saya mau latihan rasa. Silakan Ibu jawab ya. Gula itu rasanya apa? Manis. Oke, tolong jelaskan. Rasa manis adalah? Oke, saya ulang. Gula itu rasanya apa? Manis. Baik, tolong jelaskan Bapak Ibu hadirin di sini. Rasa manis adalah? Ya begitu. Hah? Ya gitu deh. Kan tadi kita bilang, kan tadi kita sepakat ya, khusyuk itu adalah rasa, betul? Berarti Bapak Ibu sholat harus menggunakan rasa. Berarti kita akan latihan. Sekarang saya mau nanya, gula itu rasanya manis. Pertanyaan saya, rasa manis adalah? Hah? Tidak bisa dikata-kata. Oke, tidak bisa dikata-katakan. Baik, saya jelaskan ya. Tidak ada satupun orang yang bisa menjelaskan rasa itu tidak. Loh, terus gimana? Kan sholat harus menggunakan rasa ya. Baik, sekarang kita praktekkan aja ya. Pak An bantu saya. Lihat ya, saya mau praktekkan. Kan tadi saya bilang, di dalam sholat itu ada berapa rasa tadi? 3, pernyataan,
permohonan dan pujian. Nah, Bapak Ibu tadi baca Rabbik firli sampai wafu anni, harusnya muncul rasa apa? Permohonan. Kan harusnya begitu ya? Nah, lihat ya, saya akan praktekkan. Kan nggak bisa disampaikan, tapi kita bisa praktekkan. Naik aja Pak, biar kelihatan. Baik, lihat, perhatikan. Saya akan mohon kepada teman saya. Ibu lihat, sikap orang memohon itu rasanya bagaimana ya? Lihat ya. Pak Aan, tolong saya. Nih ya, saya ulang. Pak Aan, tolong saya. Nih, ketika saya ngomong kepada Pak Aan, itu sikap saya tuh, ego saya tuh tinggi atau rendah? Oke, jadi orang memohon tuh apa? Egonya rendah. Pak Aan, tolong saya. Nih, yang kedua, saya ngomongnya sungguh-sungguh atau main-main? Ya, Pak Aan, tolong saya. Oke, yang ketiga, pakai rasa memelas nggak dalam diri saya? Oke, jadi sikap memohon itu apa tadi? Egonya rendah, berarti turunkan dulu egonya. Terus yang kedua ngomongnya sungguh-sungguh, ngerti ini? Yang ketiga benar-benar memunculkan rasa memelas. Paham nggak Bapak Ibu ini? Ngerti? Oke, makasih Pak. Oke, berarti nanti kita akan baca lagi, ya, Rabbik firli sampai wafu anni Pak. Tapi tolong, nanti jangan baca dulu ya, munculkan dulu rasa. Ini nanti kita bareng-bareng nih, saya akan munculkan rasa ibu-ibu Bapak Ibu dulu semua ya. Munculkan dulu rasa dulu, tenang dulu, turunkan ego, ya, munculkan rasa memelas, baru Rabbik firli warhamni dengan penuh rasa permohonan. Ngerti nggak maksud saya? Bacanya sama pelan-pelan kayak tadi, cuman sekarang tolong ditambah rasa, ngerti? Nanti bareng-bareng ya, munculkan rasa. Jadi jangan dulu baca ya, tenang dulu. Nanti saya bimbing munculkan rasa memohon, baru sampaikan sungguh-sungguh kepada Allah. Kita lihat akan muncul khusyuk atau tidak, ya? Oke, siap? Semua dibalik, lihat titik sujudnya lagi. Bacanya sama pelan-pelan, tapi tolong sekarang munculkan rasa dulu, ya. Baik. Baik, semua lihat titik sujud sudah? Oke, jangan dulu ngomong ya. Lihat titik sujud dulu. Nanti ikuti aba-aba saya, kita munculkan rasa, terus baru kita sampaikan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Siap ya? Oke semua, sudah lihat titik sujud? Oke, tenang, jangan tegang, rileks saja ya. Ikuti aba-aba saya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Munculkan rasa ya Allah. Saya benar-benar memohon kepadamu ya Allah. Silahkan sampaikan dengan penuh rasa permohonan. Baik. Kalau Bapak Ibu benar-benar tadi pakai rasa, ya, maka akan muncul menangis, merinding, sesuatu yang kita tidak bisa tahan. Betul atau tidak? Nah, saya mau nanya ya, kenapa rasa itu muncul? Ayo. Karena ruhani Bapak Ibu sholat. Pertanyaan saya, sudah berapa tahun ruhani Bapak Ibu tidak sholat? Padahal nanti ketika kita meninggal, yang ditanya sholat itu ruhaninya. Kalau Bapak Ibu cuma sholat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalam, ruhani Bapak Ibu tidak pernah sholat. Kenapa tadi kok Pak, kok saya nangis, saya merinding? Karena ruhani Bapak Ibu sholat. Kenapa ruhani saya sholat? Karena menggunakan rasa. Kenapa rasa bisa muncul? Karena kita mengerti apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu tahu nggak? Tadi itu Bapak Ibu, saya mau nanya. Bapak Ibu tadi minta apa kepada Allah? Saya mau nanya, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Oke, Bapak Ibu tadi tahu nggak? Bapak Ibu itu minta apa? Ya Allah, ampunilah saya Rabbik firli. Kasihanilah saya warhamni. Tutuplah aib saya wajburni. Angkatlah derajat saya warfani. Berilah saya rezeki warzukni, berilah saya petunjuk wahdini, berilah saya kesehatan wa'afini, maafkanlah saya wa'fuani. 8 permohonan. Kalau Bapak Ibu mintanya pakai rasa seperti tadi, dikabulkan atau tidak harusnya? Tahun 2008 Pak, ketika saya bingung dengan masalah saya, hutang saya 2 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara. Saya bertanya kepada guru saya, Pak guru, ini apa yang harus saya lakukan? Lalu guru saya bilang, Mas Oke,
Mas Oke itu kan punya senjata di dalam hidup. Di mana Pak Guru? Saat sholat, Allah ngasih kesempatan kepada kita. Kita membaca duduk di antara dua sujud 8 permohonan. Kalau Mas Oke pakai rasa, pasti dikabulkan. Saya setelah itu praktek seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan. Apa yang terjadi? Saya merasa, ya doa saya pasti dikabulkan. Kenapa? Karena ruhani kita memang sudah kenal dengan Allah. Akhirnya 2,5 bulan masalah selesai, hutang selesai, istri tidak jadi bercerai, dan saya tidak jadi dipenjara. Kenapa? Sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Pertanyaan saya, selama ini Bapak Ibu ruhaninya sholat atau tidak? Makanya sholat, setelah sholat pusing tetap masalahnya. Padahal nanti yang akan dihisap, yang ditanya adalah ruhani kita. Kalau selama ini ruhani kita tidak pernah sholat, berarti pas nanti meninggal ditanya malaikat, bisa jawab nggak tentang sholat? Kalau tidak bisa jawab tuh kira-kira malaikat tuh senyum-senyum saja atau nyiksa? Siap? Makanya. Jadi bagaimana caranya supaya ruhani sholat? Harus menggunakan rasa. Sedangkan rasa bisa muncul kalau apa? Mengerti apa yang kita sampaikan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kau mengerti apa yang kau ucapkan. Kan sebenarnya at-tahiyat itu kan segala kehormatan, at-tahiyatul, segala keberkahan, mubarakatus. Itu tuh minimal ibu sudah paham gitu loh Pak, Bu. Masa bertahun-tahun sholat gak hafal-hafal? Halo? Jadi saya bilang, kalau ada jamaah saya curhat kepada saya cek dari sholatnya aja. Bapak Ibu sholatnya bagaimana? Ya udah Ustadz, nanti dulu saya bilang. Apakah sholatnya benar-benar menggunakan ruhani atau hanya sekedar menggunakan nafsu, yaitu tergesa-gesa? Saya diem Pak, dijelasin oleh guru saya. Dan memang terbukti, guru saya ngajarin kayak tadi. Saya praktekkan, benar-benar begitu mudah jadinya Bu. Jadi tolong jangan sia-siakan di dalam sholat. Ini kan yang parah itu, sholatnya cepat, doanya lama kan? Padahal doa yang mustajab itu di dalam sholat. Kenapa Bapak Ibu gak memanfaatkan pada saat duduk di antara dua sujud? Dan ketika Bapak Ibu benar-benar pakai ruhani, Bapak Ibu nyambung kepada Allah, pasti doa dikabulkan. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik, masalahnya tidak selesai, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sholatnya baik, doanya tidak dikabulkan, itu tidak mungkin. Karena itu janji Allah. Sampai ibadah sholat itu khusus sendiri, yaitu apa? Doa Isra dan Miraj. Tidak bisa diwakilkan. Bayangkan, tidak bisa diwakilkan. Harus Rasul sendiri yang datang. Biasanya kan malaikat Jibril yang datang kan? Ini Rasul sendiri yang harus datang. Berarti ada apa ini di balik sholat? Makanya tolong jangan sia-siakan sholat kita. Paling nggak beda lah. Kalau ibu sekarang fokus kayak gini, bacanya pelan-pelan. Paling beda 5 menit lah. Lagian pertanyaan saya, ibu tuh sholat cepat-cepat mau kemana sih? Hah? Semuanya mau kemana sih? Padahal Allah sudah berjanji amalan yang pertama kali dihisab sholat. Sholatnya baik, semua jadi baik. Kenapa nggak dimaksimalkan gitu loh? Yo, ngerti ini? Oke, saya lanjut ya. Tapi awas ya, jangan salah. Sholat itu menyampaikan, bukan mengartikan. Awas, saya dulu sholat salah nih. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, bukan begitu ya? Menyampaikan. Apa sih menyampaikan tuh? Gini, kalau saya ngomong Assalamualaikum, Bapak Ibu jawab apa? Perlu mengartikan nggak? Kenapa? Faham. Ngerti ini? Nah, jadi nanti ya Bapak Ibu ya, kan Bapak Ibu sebenarnya dari kecil juga sudah hafal kan arti bacaan ya? Karena semakin ahli sholatnya akhirnya artinya di luar kepala semua kan sekarang kan? Benar nggak ini? Nah, nanti nggak apa-apa. Nanti sekarang ibu latihan ya, gitu kan? Nah, udah nggak usah malu. Nanti setelah pulang ini, silahkan Bapak Ibu baca lagi artinya, ya. Baca artinya tuh sebelum sholat atau sesudah sholat? Kalau sebelum nanti pas sholat mikirin artinya, jangan. Bacanya tolong setelah sholat, ya. Ibu baca artinya aja, nggak usah dihafalin, baca aja. Yang penting ada file memori di sini. Nah, tapi ketika sholat, jangan mikirin artinya ya, kayak tadi aja ya. Pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan bacaan. Nah, ketika ada nanti file memorinya sudah ada lagi, itu si ruhani akan nangkep dengan sendirinya. Nanti ibu akan paham dengan sendirinya. Jadi nggak usah ngartiin ya, pokoknya biasa aja. Bismillahirrohmanirrohim. Itu nanti akan paham dengan sendirinya. Tapi ibu tetap baca artinya dulu.
Tapi tolong bacanya setelah sholat. Awas ya. Jangan sebelum. Kalau sebelum nanti pas sholat pasti mikirin artinya nanti. Itu pengalaman saya soalnya. Jadi bacanya kapan Pak? Sebelum atau setelah? Nah, tapi pas sholat jangan mikirin artinya. Yang penting ada file aja di sini. Nah, nanti lama-lama paham. Oke, misalnya ruku. Ruku itu ngapain? Memuji Allah apa? Maha suci Allah yang maha agung. Agung ya, dan maha terpuji. Tenang. Berarti ketika turun, ini jangan langsung ngomong ya. Munculkan rasa memuji. Coba, rasa memuji itu gimana? Coba ibu puji temannya. Coba samping kanan kiri. Coba puji, gimana rasanya? Ada nggak? Nah, ngerti nggak rasa memuji? Nah, itu maksudnya. Nah, masa sama Allah nggak ada rasanya sih bu bertahun-tahun ini? Loh, kita aja sama orang ada rasanya. Ini bapak ibu sholat bertahun-tahun nggak ada rasanya apa? Halo? Ngerti nggak ya? Jadi rasa memuji gimana sih? Bu, ibu orangnya baik, tapi kepada Allah beda ya. Tapi kan munculkan itu loh, gitu loh. Pernyataan, gimana pernyataan? Bu, besok saya mau datang. Ada rasa tegas. Ngerti ini? Apa di dalam sholat pernyataan? Asyhadu alla ilaha illallah. Inna sholati iyyaka na'budu. Nah, itu kan pernyataan. Harus ada rasanya, Pak. Misalnya pas Al-Fatihah. Oke, 4 ayat pertama pujian. Saya ngerti ini. Munculkan rasa memuji. Baru puji Allah dengan tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya aja muncul rasa langsung nangis. Sampai Malik Yaumiddin. Terus ayat yang kelima apa? Apa itu? Pernyataan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam. Apa? Permohonan. Berarti ketika membaca Al-Fatihah itu rasanya sama atau beda? Beda. 4 ayat pertama pujian, ayat yang kelima pernyataan, ayat keenam permohonan. Selama ini Bapak Ibu baca Al-Fatihah, rasanya sama atau beda? Sama. Astagfirullahaladzim. Cepet-cepet. Nadanya juga patah. Lah, lo beda dong bu, pujian, pernyataan, permohonan kan beda itu kan? Ya, jadi ibu mulai rasakan ya. Sujud ngapain sujud? Memuji apa? Yang maha tinggi. Itu harus mengerti itu. Enggak kok, insya Allah nanti Bapak Ibu enak kok. Dan akan benar-benar tidak akan terasa nanti. Ya, akan jadi ringan Bapak Ibu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi tolong jangan disia-siakan ya. Jadi mulailah perbaiki sholat. Dari mana yang pertama? Apa? Yang pertama mau perbaiki sholat? Niat kan itu udah fikihnya udah jelas. Ini metode ini. Nah, pertama fokusnya adalah tumaninah. Jangan tergesa-gesa. Terus yang kedua apa? Menyampaikan. Mata harus fokus melihat apa? Nah, ibu sholat di masjid karpetnya nggak ada titiknya. Apa yang dilakukan? Awas jangan nitikin. Bawa saja Pak sejadah sendiri yang polos. Terus ibu buat titik aja. Sejadahnya dipakai kan ada tuh sejadah yang tipis-tipis ya bu. Tempel aja pakai. Pokoknya yang penting ada titik itu. Jadi ibu kalau misalnya sholat di masjid itu tinggal gelar. Nah ada titiknya. Itu untuk awal saja. Tapi kalau udah biasa nanti nggak usah gitu loh. Ngerti nggak Bapak Ibu ya? Ini cara, metode supaya ibu tuh ingat gitu loh. Sholat itu jangan coba-coba disia-siakan gitu loh. Karena ibu sholat sekarang, ibu nggak akan bisa diulang lagi. Berarti kalau kualitas sholat kita buruk kan bahaya ini sebenarnya. Paham ibu-ibu ini semua? Baik, jadi tadi langkahnya adalah yang pertama fokus. Kalau mulai muncul rasa khusyuk, kalau ingin khusyuk berarti munculkan rasa. Rasa bisa muncul kalau mengerti apa yang disampaikan. Ngerti ya? Kalau fikihnya saya yakin Bapak Ibu tahu lah. Ini cuma metodenya aja saya luruskan gitu loh. Ngerti? Baik, ada pertanyaan nggak? Sholat. Kalau berjamaah, oke pertanyaan takutnya berjamaah. Pak, kalau berjamaah bagaimana? Kalau begini kan jadi lama ya. Kalau berjamaah rukunnya makmum wajib mengikuti imam. Biarin aja tanggung jawab imam. Jangan, imam sholatnya khusyuk, jangan begitu ya. Pokoknya ikuti, misalnya kita baru pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, ikuti aja. Nggak apa-apa. Ya. Syukur-syukur kenal sama imamnya. Tapi kalau enggak ya sudah, biarin itu menjadi tanggung jawab imam. Pokoknya tugas kita sholatlah sebaik mungkin, setumaninah mungkin, dan menggunakan rasa. Udah tinggal praktek, iman, sabar, sholat. Tinggal tunggu kabarnya, masalahnya selesai atau enggak. Oh, mudah atau sulit?
Mudah diajarin caranya semua kan, tinggal praktek. Jadi selama ini ibu masalahnya apa kalau begitu? Tidak tahu caranya. Ah, tidak tahu caranya. Ayo, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak saya masuk materi lagi. Ya, silakan. Ya. Kalau lagi sholat, kemudian imamnya ini bacanya terlalu lama. Terus dalam hati ini kan kita kok lama sekali. Nah, imam baca lama tuh atas izin Allah atau tidak? Berarti Bapak harus menerima atau kegerundal? Ya sudah, atas izin Allah. Oh, jangan apa-apa. Pokoknya tugas makmum adalah wajib mengikuti imam. Kalau saya malah ngeluhnya bukan imamnya lama, imamnya cepetan. Bapak luar biasa dapat imam yang lama malah. Karena kalau tadi Bapak Ibu benar-benar praktek kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira lebih lama imam atau kita harusnya? Enggak, kalau udah praktek sholat yang tadi. Kira-kira lebih lama imam atau kita nantinya? Kita pasti, Pak. Saya belum dapat soalnya lebih lama dari itu gitu loh. Ya, jelas Pak ya? Jadi pokoknya mau lama mau enggak semua atas izin. Makanya hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai sabar untuk hubungan kita dengan manusia, sholat untuk hubungan kita dengan Allah. Ngerti? Paham ya? Baik, kalau paham kita masuk metode yang keempat ya, karena masih banyak ini materinya. Ini sampai jam berapa sih? Kita? Sampai setengah 3 ya? Oke. Yaudah, cukuplah. Kita masuk metode yang keempat. Apa Bapak Ibu? Udah, nggak usah lihat diagram. Langsung aja Bu. Ini kebanyakan nih panitia, nggak apa-apa. Saya belum cek kemarin. Kita masuk metode keempat yaitu apa? Ikhlas. Ya. Bapak Ibu sering dengar ikhlas nggak? Oke, ikhlas adalah, silakan. Yang lama diam. Apa ikhlas? Ikhlas adalah? Loh. Hah? Ikhlas adalah? Hah? Kenapa Pak? Tanpa pamrih. Ada lagi nggak? Ikhlas apa? Nah, ikhlas. Ikhlas adalah semata-mata mencari ridho Allah. Baik, semua sebenarnya sudah benar jawabannya. Saya rangkai aja ya. Ikhlas adalah melakukan apapun hanya karena Allah. Kenapa kita harus melakukan apapun hanya karena Allah? Kenapa? Kenapa kita melakukan apapun itu harus karena Allah? Mencari ridho apa? Kenapa? Ini pertanyaan sederhana. Ya silakan Ibu. Kenapa kita melakukan segala sesuatu harus karena Allah? Kenapa? Hah? Oke. Ya memang perintahnya begitu kan? Oke, surat 51 ayat 56. Silakan dibuka dulu. Surat 51 ayat 56. Ini ayat ini sering harusnya Bapak Ibu dengar. Silakan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar mereka beribadah, itu double-double loh. Melainkan agar. Berarti kita diciptakan Allah tuh ada perintah lain nggak? Apa perintahnya? Ibadah. Saya mau nanya sekarang. Yang lama diem. Ibadah itu apa? Menjalankan perintahnya. Takwa apa? Oke, saya tanya ibadah. Hah? Loh, Ibu selama ini apa ibadah? Menjalankan perintahnya, menjauhi sama dong. Ibadah. Oke, mengerjakan. Melakukan perbuatan yang baik. Ibadah. Loh, selama ini Ibu ibadah apa? Iya, itu rangkaiannya itu. Maksudnya ibadah adalah kan banyak sholat ya. Hah? Suatu tindakan? Melakukan? Ibadah apa? Melakukan apapun dalam rangka menjalankan perintah
Allah. Saya perdalam lagi. Tujuannya apa? Melakukan perintah Allah. Jangan balik ke ibadah loh, nanti selesai lagi. Ibadah tadi kita setuju, melakukan apapun dalam rangka menjalankan perintah Allah. Betul ini? Baik, tujuannya apa? Kita melakukan perintah Allah. Mendapat ridho Allah. Hasilnya itu, tujuannya dari kita. Selamat dunia akhirat. Oke, nah inilah yang terjadi. Ibu selama ini imunkan dengan namanya ibadah ya. Tapi ibu tidak bisa mengaplikasikan, ini bahaya bu. Ibadah itu memang melakukan apapun hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tujuannya apa? Nih saya contoh, misalnya saya lapar. Ya, saya lapar ya. Terus saya minta tolong beliin nasi Padang misalnya ke Pak Teddy. Pak Teddy atau Pak Ferry? Pak Teddy ya. Nah, ketika Pak Teddy mau melakukan perintah saya, berarti Pak Teddy itu mewujudkan keinginannya atau keinginan saya? Oke. Berarti ibadah itu kita melakukan perintah Allah dalam rangka mewujudkan keinginan siapa? Oke, jadi tujuan kita melakukan perintah Allah itu untuk apa? Mewujudkan keinginan Allah. Paham Bapak Ibu ini? Jadi kita hidup itu dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita? Oke, prioritas utama mana? Keinginan kita, keinginan Allah? Setuju? Saya mau nanya, orang kecewa itu kenapa? Kita diciptakan untuk mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Terus kenapa kecewa? Loh, saya ulang. Namanya ibadah itu mewujudkan keinginan Allah. Jadi yang prioritas yang mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Setuju? Berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, yang terwujud keinginan siapa? Oke, Bapak Ibu kecewa tuh gara-gara apa? Loh, padahal kita hidup disuruh mewujudkan keinginan siapa? Kenapa kecewa kalau begitu? Belum tahu? Loh, kok pada bingung ini? Aneh ya? Kita tuh aneh Bu dari dulu. Ayo, kita sangat kecewa ketika keinginan kita tidak terwujud. Tapi kita tidak kecewa ketika kita tidak mewujudkan keinginan Allah. Bahaya nggak pemikiran ini? Berarti kecewa itu ibadah atau bukan? Kecewa itu ibadah atau bukan? Bukan. Sudah berapa tahun Bapak Ibu tidak ibadah kepada Allah? Loh, baru sadar ini? Loh, kita hidup itu Bapak Ibu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Makanya lihat, dan aku tidak ciptakan jin manusia supaya melainkan mengabdi. Itu tuh maksudnya kamu jangan coba-coba hidup kalau tidak mewujudkan keinginan Allah. Saya mau nanya, Bapak Ibu kalau punya masalah ingin apa? Keinginan siapa? Berarti ibadah atau bukan? Nah, terus kenapa dilakukan itu? Eman. Ayo, sudah berapa tahun pemikiran Bapak Ibu salah terhadap menyikapi ibadah? Kalau dari mata-matanya kena pasal semua ini. Ibadah itu hanya mewujudkan keinginan Allah. Titik. Berarti mau keinginan kita terwujud tidak terwujud, nggak ada urusan. Yang penting keinginan Allah lah yang terwujud. Berarti harusnya kalau Bapak Ibu niatnya hanya ibadah, kecewa atau tidak harusnya? Nah, kalau kecewa itu ibadah atau bukan? Selama ini Ibu sering nggak kecewa? Berarti pada saat itu Bapak Ibu tidak ibadah kepada Allah. Halo? Ayo, mau ngomong apa sekarang? Ngerti gak Bapak Ibu nih? Banyak yang salah ya? Tuh. Makanya Bapak Ibu tuh kalau dapat istilah itu dikupas sampai benar-benar ngerti. Oh, jadi saya tuh hidup tuh dalam rangka mewujudkan keinginan Allah ya. Misalnya contoh, masalah kita belum selesai. Harusnya kita kecewa atau enggak? Kenapa? Keinginan Allah, biarin aja. Kalau kita kecewa berarti kita tidak mau mengikuti keinginan Allah. Sudah berapa tahun Ibu tidak mengikuti keinginan Allah? Ngakunya hamba kan? Hamba apa yang gak mengikuti keinginan Allah? Loh, selama ini Ibu gak ngerti ya ikhlas itu ya? Ikhlas itu adalah apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, kira-kira apa hadiah dari Allah?
29 ayat 65. Kita lihat salah satunya. Nanti banyak saya kupas ini. Kalau kita ikhlas karena Allah, apa hadiah dari Allah? Maka apabila mereka naik kapal, Terus mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Terus Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Oke, mereka berdoa dengan ikhlas. Dikabulkan nggak doanya? Kenapa dikabulkan? Ikhlas. Berarti kalau ibu murni mewujudkan keinginan Allah, ikhlas karena Allah, doanya dikabulkan nggak? Berarti kalau sekarang doa bapak ibu belum dikabulkan, pasti belum? Oh, sudah selesai. Ustadz, kenapa ya doa saya belum dikabulkan? Ya bukan karena Allah. Oke, yang kedua, benar nggak musuh kita itu bukan tetangga, bukan mertua, tapi setan? Betul? Saya mau nanya. Kita lihat, benar nggak setan itu musuh nyata kita? Al-Baqarah 208, silakan dibuka. Al-Baqarah surat 2 ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Terus? Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Terus? Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Oke, musuh nyata itu apa, Bu? Enggak, musuh nyata itu apa? Ya setan musuhnya. Musuh nyata itu apa? Hah? Benar-benar nyata. Jadi musuh kita itu mertua atau setan? Suami atau setan? Awas ya, musuh kita bukan tetangga, bukan suami, bukan mertua, bukan yang lain, tapi setan. Pertanyaan saya, bapak ibu tuh kalau ditanya hidupnya ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Hah? Ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Kalau tidak ingin tuh jadi temennya atau jadi musuhnya? Saya ulang. Loh, makanya saya mau nanya, ibu tuh kalau hidup ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Kalau tidak ingin, jadi temennya atau jadi musuhnya kalau tidak ingin? Loh, kalau musuhnya digoda dong, Bu. Nah, ibu benar tidak ingin digoda setan? Berarti jadi apa? Loh kok nggak sadar ini? Loh nggak mau, coba. Sebentar, ini udah siang ya. Saya ulang. Kalau ibu tidak ingin digoda setan, berarti jadi temannya, ngapain setan goda temannya lagi? Loh benar gak ini? Tapi kalau ibu ingin digoda setan, berarti ibu jadi musuh setan. Nah saya mau nanya, ibu tuh musuh atau teman? Kan tadi saya bilang setan tuh musuh nyata, kenapa ingin jadi temannya? Istiqomahnya goda gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya bapak ibu lolos dari godaan setan? Itu yang terpenting pertanyaan saya. Karena ternyata setan itu musuh nyata dan jelas-jelas target dia yang penting bapak ibu sesat, masuk neraka. Bagaimana caranya supaya kita lolos dari godaan setan? 15, 39 sampai 40. Silakan. Kan ini pelajarannya tadi, metodenya apa tadi? Ternyata dijawab sama Allah. Lihat, silakan. Ia iblis berkata. Siapa yang ngomong? Paan. Kok iblis ini mana? Ayatnya iya. Coba, ya lanjut. Apa? Tuhanku. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, Terus? aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Mereka semua itu siapa yang disesatkan? Manusia. Lihat ya. Jadi setan targetnya adalah menyesatkan kita semua ya. Baik. Terus lanjut. Ayat 40-nya apa? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang apa? Bahasa Arabnya muklisin. Muklisin itu apa? Ikhlas. Jadi golongan apa? Orang-orang yang tidak akan digoda oleh setan apa? Ikhlas. Ikhlas itu tadi apa? Iya, ikhlas adalah mewujudkan keinginan Allah. Berarti ketika kita kecewa, kita sudah digoda setan nggak? Sudah berapa tahun digoda setan? Gara-gara niat kita bukan mewujudkan keinginan Allah, tapi pasti hanya ingin mewujudkan keinginannya. Pasti setan masuk gitu.
Ustadz, jujur saja Ustadz, saya tuh udah nggak kuat, saya kurang sabar apa lagi, tapi suami saya begitu. Saya nanya ke dia, ibu tuh taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Halo? Kok ketawa ini? Padahal kita diciptakan tidak ada cerita lain, hanya mewujudkan keinginan Allah. Jadi awal ibu salah selama ini, itu pasti dari niatnya. Padahal tadi janji Allah kalau ibu ikhlas dengan benar, doanya akan mudah dikabulkan. Ikhlas itu sulit atau mudah? Hah? Saya mau nanya nih. Ikhlas itu sulit atau mudah? Sulit ataupun mudah pun ibu memang harus ikhlas. Karena memang perintahnya begitu. Baik, mari kita kupas ya. Apakah ikhlas itu sulit atau hanya pemikiran ibu-ibu bapak saja? Baik. Mohon maaf, saya mau nanya. Dunia dan isinya milik siapa? Allah. Kita ada pun di muka bumi ini karena keinginan siapa? Allah. Oke, dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun di muka bumi ini hanya karena keinginan Allah. Pertanyaan saya, wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, itu wajar nggak? Berarti kalau bukan karena Allah berarti kurang? Jadi ikhlas itu wajar atau sulit? Wajar. Sudah, kenapa Bapak Ibu bilang sulit? Berarti kalau Bapak Ibu bilang sulit, berarti Bapak Ibu kurang? Kurang ajar. Sudah berapa tahun kurang ajar sama Allah? Jadi ikhlas itu bukan sesuatu yang luar biasa, Bu. Ikhlas itu memang harus dilakukan. Karena keinginan Allah lah kita hidup di dunia. Dan dunia dan isinya milik Allah. Jadi wajar dong kalau kita melakukan karena Allah. Ustadz, saya tuh udah ikhlas lah, memang harus ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas berarti Bapak Ibu kurang ajar. Halo Bapak Ibu? Makanya Allah bilang apa? Surat 4 ayat 125. Apa bagi orang-orang yang ikhlas? Lihat, sampai rewardnya begini. Silakan. Surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Baik, jadi yang paling baik agamanya di sisi Allah itu orang yang mana? Bukan ulama, bukan ustadz, bukan penceramah, tapi hanya orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Hanya mewujudkan keinginan Allah. Titik, sudah. Masalah saya belum selesai. Memang Allah nggak ingin, belum ingin, ya udah, jalan aja. Keinginan saya tidak terwujud, ya nggak apa-apa. Memang itu keinginan Allah. Lagian ya, saya mau nanya ya, benar nggak sih Bu keinginan Allah itu yang terbaik? Ya. Benar. Nah kalau benar, kenapa Ibu kecewa kalau keinginan tidak terwujud kalau begitu? Halo? Ya sudah, sadarlah. Lah ya kan? Baik, jadi tadi itu apa? Dunia dan isinya milik Allah. Baik, saya mau nanya nih sekarang. Kita praktek ya. Sekarang aplikasinya nih. Kalau dompet tetangga kita hilang, pengaruh nggak Pak? Kenapa? Bukan milik kita. Kalau pengaruh aneh nggak? Oke, saya mau nanya sekarang. Dunia dan isinya milik siapa? Dompet kita hilang, pengaruh nggak? Oke, coba saya mau nanya. Dompet tetangga hilang, pengaruh nggak? Kenapa? Nah, bukan milik kita. Kalau pengaruh aneh nggak? Oke, sekarang dunia dan isinya milik siapa? Dompet kita milik siapa? Hilang, pengaruh nggak? Halo? Loh, ada yang aneh nggak di sini? Kan Ibu tahu bahwa dunia dan isinya milik Allah. Coba surat 4 ayat 126. Mari kita lihat. Ini kok jadi aneh ya? Kok digeser ke sana malah jadi bingung? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke, dompet tetangga hilang, pengaruh atau tidak? Kenapa? Bukan milik kita. Dunia dan isinya milik siapa? Dompet kita milik siapa? Hilang, pengaruh nggak? Saya sudah pernah 2 kali dompet. Yang pertama itu belum ikut workshop. Oke. Saya bingung karena pusing, sudah dimarahi suami dan lain-lain. Nah yang kedua itu hilang lagi, itu saya sudah ikut workshop. Saya nggak pusing, saya diomeli suami saya sama dia. Berubah kan?
Nah, berarti ada perbaikan akhlak. Ngerti nggak? Islam diturunkan untuk apa Bapak Ibu? Menyempurnakan akhlak. Silahkan belajar Islam dimanapun, tapi akhlak Bapak Ibu harusnya berubah. Jangan kajian kesana kesana kesini kesana kesini, tapi tidak ada perubahan akhlak, percuma. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi pertanyaan saya, kenapa kita masih pengaruh? Padahal kita tahu secara logika bahwa dunia dan isinya milik Allah. Kenapa kita masih pengaruh? Ayo. Kenapa kita masih berpengaruh? Saya mau nanya. Karena kita akan memiliki. Oh, bagus. Surat 3 ayat 92. Mari kita lihat. Betul. Bapak Ibu harus ngerti dulu ya. Apa sih penyebabnya kita masih pengaruh kepada itu? Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, kenapa Allah bilang nih di sini ya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna? Kenapa Allah bilang kamu nggak akan dapat kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai? Kenapa? Kok harus dicintai? Jadi ibu tuh kalau ingin mendapatkan kebajikan yang sempurna dari Allah, harus mau menafkahkan segala sesuatu yang Bapak Ibu cintai. Kenapa? Kok kata kuncinya dicintai? Kenapa? Karena cintai itu identik dengan rasa memiliki. Makanya Bapak Ibu kalau tidak latihan, itu pasti rasa memiliki Bapak Ibu tetap tinggi gitu loh. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi latihannya bagaimana? Ustadz, kalau saya mencintai suami saya, bagaimana menginfakkannya? Ya, saya nggak kesana ya. Pertanyaannya Ustaz bagus. Loh enggak, ini kan identik dengan rasa cintai kan? Nah, berarti kalau ibu ingin melunturkan rasa memiliki itu bagus atau tidak? Kok bagus? Tidak, karena semua adalah milik Allah. Pertanyaan saya, bagaimana melunturkan rasa memiliki? Meninfakkan yang engkau cintai. Enggak, saya nggak ngomong suami deh. Sekarang gini, 2.000 sama 100.000 cinta yang mana? Ayo. Nah, berarti latihannya bagaimana nih? Berarti latihannya apa? Coba sebulan sekali lah, nggak perlu tiap hari ya. Bapak Ibu kasih duit 100.000 ke tukang parkir. Kalau berat 100.000-nya bungkus 2.000-an aja. Lah kan memang latihan ini. Lah kan sama kan? Kalau berat, untuk melunturkan rasa Bu. Karena rasa memiliki itu bahaya Bu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Atau gini, Ibu bawa barang yang dicintai nggak nih? Mau nggak kasih ke temennya sama suaminya? Latihan. Jadi saya ulang, untuk melunturkan rasa dicintai berarti apa yang harus dilakukan? Latihan. Tidak bisa teori Pak, harus latihan ya. Coba deh kasih apa misalnya, atau gini, coba Ibu kalau sedekah 2.000 sama 100.000, plong yang mana? 2.000. Gak apa-apa. Lo kan latihan kan? Latihan kasih 2.000. Kalau ibu sudah plong, nggak pernah mikir, ya, coba latihan. Nah, kan tadi saya bilang, hanya doa orang-orang ikhlaslah yang dikabulkan oleh Allah, kan begitu ya? Nah, sekarang ibu latihan nih. Coba nanti duit 100.000 kalau masih berat, itu pecahin jadi 2.000-an, ya. Simpan di mobil, di motor, siapin. Buat latihan ikhlas, Pak. Nah, pas misalnya di perempatan jalan nanti, ibu tiba-tiba ada pengemis, ya. Sehat, masih muda, tatoan. Kira-kira dikasih nggak? Ini kita dalam rangka latihan ikhlas atau lihat pengemisnya? Berarti meskipun pengemis itu masih muda, tatoan, harusnya kalau ingin latihan ikhlas, harusnya dikasih atau tidak? Dikasih. Berarti yang ibu lihat tuh pengemisnya atau Allah? Itu latihannya. Bu, Pak, kalau yang datang nenek-nenek, kasihan, sakitan, nggak usah latihan ikhlas Bu. Justru biasanya Allah ingin melatih kita. Nih coba saya datangkan yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ya Allah saya kasih ini tetap. Nah ini kuncinya di sini ya, ilmunya ya. Ketika Bapak Ibu tetap ngasih dan Bapak Ibu plong, maka saya sarankan saat itu Bapak Ibu langsung berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena pada posisi itu Bapak Ibu dalam keadaan ikhlas. Tuh, Bapak Ibu biasanya kalau ada pengemis tatoan langsung dikasih atau ngomong, masih atau gitu. Nah,
Padahal itu sayang, Bu. Semua kejadian atas izin Allah, ternyata Allah hanya ingin menguji ibu itu benar-benar karena Allah atau karena pengemis itu. Dan biasanya orang melewatkan itu semua. Oh. Kayaknya baru sadar juga ini nih. Harusnya ketika Bapak Ibu tetap ngasih, terus Bapak Ibu plong, langsung berdoa, ya Allah, mintanya nggak usah nanggung, bahagia dunia dan akhirat. Oke, yang kedua, sebelah kanan tetangga baik, sebelah kiri tetangga menjengkelkan. Ibu kira-kira ngasih kue kalau ingin latihan ikhlas, ke yang baik atau yang menjengkelkan? Kalau yang baik nggak usah latihan, Bu. Kan ikhlas itu adalah melakukan apapun karena Allah. Kalau ibu enggan benar-benar karena Allah, coba kasih ke yang menjengkelkan. Misalnya ibu tok-tok-tok, bawa kue, pas dia ngebuka pintu, dia kaget kan ngeliat ibu bawa kue, tumben nih Pak, Bu. Ada apa? Ibu tersinggung nggak? Iya. Karena Allah di sini nih. Set karena Allah ya. Loh, justru sekarang ibu harus melatih. Jadi bohong ikhlas itu sulit. Pasti ibu nggak pernah latihan itu aja sebenarnya. Karena intinya semua latihan, Bu. Nah, kebanyakan itu hanya ilmu, tapi tidak diajarkan cara latihannya. Padahal yang penting itu adalah setelah ibu mendapatkan ilmu, praktekkan. Sampai muncul rasa, oh iya ya, ternyata kalau saya plong, saya doa kepada Allah, dikabulkan. Ternyata kalau saya sabar menerima, ternyata masalah selesai. Itu maksudnya dipraktekkan. Supaya jadi amal perbuatan. Nggak ada amal pengetahuan, nggak ada, Bu. Perbuatan praktek. Jadi kalau dakwah tuh dari omongan atau dari perbuatan aja? Perbuatan kita lihatkan kepada orang. Kok dia dimaki-maki tenang aja ya? Pasti orang nanya. Kok dia banyak masalah, kok kayaknya nggak ada masalah? Pasti orang akan bertanya, kok bisa sih? Nah, baru kita dakwah. Ini biasanya baru ngaji. Kamu ngomongin, apalagi ngomongin suami, susah kan? Praktekkan dengan perbuatan aja, Ibu. Kenapa sih mah kamu dimaki-maki diem aja? Gitu kan? Ini saya udah belajar ngaji atas izin Allah. Wah, suami kaget nanti. Malah jadi suaminya stres, kok istri-istri begini misalnya. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi dakwah yang paling efektif itu dengan apa? Akhlak. Saya ngomong, yakin, pusing dan lain-lain. Kalau saya masih pusing, Pak, nggak akan nyambung, Pak. Karena saya harus praktek juga, gitu loh. Pokoknya ibu-ibu tenang saja, pokoknya rezeki dijamin misalnya. Loh, kalau saya masih pusing nggak akan kena kepada Bapak Ibu. Berarti saya pun harus tidak pusing dulu masalah rezeki. Usianya lebih gede. Ya, gede atau tidak kan sesuai ya. Ya udah biarin aja. Lah bener nggak? Kan mau gede mau kecil sesuai kan? Tinggal kita percaya atau tidak. Tuh. Banyak jamaah yang nanya ke saya, Bu. Ustadz kan keliling kemana-mana. Dapat bayar nggak? Enggak. Terus dari mana? Tuh. Kira-kira kalau saya ngomong dari Allah, orang kaget nggak, Bu? Saya kan nggak boleh sama guru saya minta bayaran dan lain-lain itu nggak boleh, Pak. Jadi ternyata nanti saya ajarkan nanti ya setelah ikhlas. Tapi ikhlas ngerti gak ini? Jadi ikhlas itu apa? Mewujudkan keinginan Allah. Caranya supaya bisa ikhlas? Latihan. Latihannya dengan uang 2.000 atau 100.000? Ayo praktek. Praktek ya? Ngasih ke siapa? Nah, atau gini, buat istri ya, biar gampang ya. Luruskan niat ya, bahwa saya taat kepada suami itu karena suami baik atau hanya menjalankan perintah Allah. Oke, berarti suaminya nanti galak, centil pun tetap taat nggak? Sudah pegang. Masa suami centil? Misal, kan Allah nguji gampang kan? Pertanyaan saya, kalau ibu tetap ikhlas karena Allah, suami centil, ibu ikhlas terus ibu doa, ya Allah rubah suami saya, jadi centil nggak? Ya sudah selesai. Loh, pokoknya kalau ibu ikhlas, semua akan berubah. Ingat ya? Jadi pasangan itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Berarti kalau suami centil, kita centil nggak sebenarnya? Centil. Kenapa?
Surat 24-26. Lelaki yang baik akan bertemu perempuan yang baik. Lelaki yang tidak baik akan bertemu perempuan yang tidak baik. Berarti kalau suami centil, pasti istrinya juga centil. Oke, ada pertanyaan tentang ikhlas? Oke, kalau tidak ada, break dulu 5 menit ya. Nanti kita masuk metode tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break dulu ya. Gak apa-apa lah Pak. FKM ya, ini FKM ya? Ya. Ada. Konsentrasikan lagi untuk belajar. Monggo Oke. Ustaz. Ya, baik. Udah siap Bapak dan Ibu? Oke ya. Kalau sudah siap, kita lanjut metode yang ke-5. Itu apa? Tadi kan udah iman, sabar, sholat, ikhlas ya? Oke, yang kelima apa? Oke, tawakal. Kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Ayo. Kenapa? Halo, Bapak Ibu? Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Kenapa? Baik, surat 65 ayat 3. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Surat 65 ayat 3. Silakan. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Saya mau nanya nih. Berarti kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah, kekurangan nggak masalah rezeki, masalah harta? Berarti kalau masih kekurangan, tawakal atau belum? Nah, makanya penting nggak kita belajar tawakal. Jadi kata kuncinya adalah tenang sajalah. Ustadz, suami saya kan begini, biarin aja. Ustadz, mertua saya, biarin aja. Kenapa? Bapak Ibu merasa punya Allah nggak sih? Benar. Kalau memang merasa, pertanyaan kedua, perlu khawatir nggak? Oke, saya sekarang mau nanya ya. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar yakin kepada Allah, lihat janji Allah kepada kita, ya. Oke, surat 2 ayat 3, silakan. Apa janji Allah kepada kita? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Surat 3 ayat 2, kok jadi terbalik ya? Malam siang. Surat 3 ayat 2, silakan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus itu apa Bapak Ibu? Tidak berhenti. Jadi yang ngurus kita itu sebenarnya suami atau Allah? Terus-menerus. Saya mau nanya, Ibu waktu kecil itu diurus sendiri atau diurus orang tua? Pernah mikirin nggak besok makan apa? Kenapa? Nah, karena sudah yang ngurus. Sekarang ibu bapak diurus orang tua pun tenang kan? Ini diurus Allah. Kira-kira boleh nggak khawatir? Harusnya. Nah, berarti kalau khawatir tuh merasa diurus atau enggak? Ya udah, salah sendiri. Padahal Allah janji di surat 3 ayat 2 terus-menerus mengurus makhluknya. Terus mencukupi rezekinya. Tapi syaratnya harus apa? Tawakal. Baik, pertanyaan saya. Tawakal adalah, yang baru. Yang lama diam. Tawakal adalah apa? Berserah? Apa yang diserahkan? Diri. Tawakal adalah Ibu, Pak, kok pada bingung ini? Bergantung pada Allah. Yang digantungkan apa? Nah, ini apa ya? Padahal ini tuh penting-penting sekali loh. Ikhlas, sabar, iman, sholat. Itu harus dikuasai benar-benar, Pak. Kalau enggak, Bapak Ibu nggak ngerti ada tools kehidupan. Kan ini tools kehidupan sebenarnya. Bagaimana langkah kita menyikapi ketika ada masalah datang. Bagaimana kita misalnya melangkah supaya misalnya Allah menolong kita. Kan ini harus dikuasai ini. Padahal tadi tawakal itu janji Allah apa? Mencukupkan.
cukupkan. Berarti kalau Bapak Ibu tawakal dengan benar, meskipun misalnya order turun, kira-kira tetap cukup nggak? Cukup. Nah, berarti yang penting tuh order turun atau tawakalnya? Berarti perlu pusing nggak kalau order turun? Ya sudah selesai. Yang penting Ibu bertawakalnya bagaimana? Karena mau turun mau naik pun, kalau Allah nggak mencukupkan, nggak akan tercukupi. Jadi bukan masalah order turun, gaji turun, jabatan turun, nggak ada urusan dengan itu. Urusannya apakah Bapak Ibu bertawakal kepada Allah atau tidak. Jadi pertanyaan saya, tawakal adalah apa? Menyerahkan? Kalau berserah diri? Saya tawakal. Namanya sama nggak? Halo? Pada bingung. Tawakal adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Lalu apa? Hasilnya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Kok hasilnya diserahkan kepada Allah? Karena kita tidak bisa menentukan hasil. Coba saya mau nanya. Ya, bisa nggak Ibu menentukan besok Ibu di mana? Oke, bisa nggak manusia menentukan hasil? Kalau berencana bisa, tapi untuk hasil atau ketetapannya itu tetap urusan Allah. Coba kita buka ayatnya, surat 28 ayat 88. Ingat ya, Bapak Ibu formatnya diperubah dulu ya. Ingat, harus tahu dulu ini. 28 ayat terakhir, 88, surat Al-Qasas. Dan jangan pula kau sembah Tuhan yang selain Allah. Terus? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Terus? Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Keputusan apa? Hasil apapun yang kita usahakan. Jadi kita boleh nggak ikut campur urusan hasil? Benar. Oke, mari kita kupas metodenya. Betul tidak bahwa manusia itu tidak bisa menentukan hasil? Betul atau enggak? Kalau bisa Pak, Bu, orang ada yang menderita. Benar nggak? Kalau bisa orang ada yang sedih. Kalau bisa doanya semua dikabulkan. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak manusia menentukan hasil? Tidak. Yang ada cuman berikhtiar dan berdoa. Betul? Urusan hasil ternyata hanya wewenang Allah. Pertanyaan kedua. Ternyata hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Hanya itu satu atau dua? Berarti kita boleh ikut campur nggak? Oke, manusia tidak bisa menentukan hasil. Hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Pertanyaan saya, wajar atau tidak kalau kita menyerahkan urusan hasil itu kepada Allah? Wajar nggak? Berarti kalau kita ikut campur urusan hasil berarti kita kurang ajar. Ustadz, kenapa ya suami saya nggak berubah-berubah? Wajar atau kurang ajar? Sudah berapa tahun? Tugas kita tuh hanya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian. Tugas kita tuh hanya ngomong. Urusan dia berubah tidak berubah, itu urusan Allah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Tapi kan dia nanti enggak ada urusan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertawakal, mulailah Bapak Ibu bagi mana urusan kita sebagai manusia, mana urusan Allah dalam menentukan hasil. Jadi pertanyaan saya, boleh nggak kita ngikut campur urusan hasil? Tidak boleh. Selama ini biasanya Bapak Ibu mikirin hasil atau tidak mikirin hasil? Nah, wajar atau kurang ajar? Sudah berapa tahun kurang ajarin sama Allah? Jadi tugas kita itu hanya berikhtiar. Tapi kan kalau misalnya anak saya nggak sholat, nanti saya dituntut. Loh, kalau ibu sudah menyampaikan, kan terserah Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ayo, kalau misalnya suami ibu menjengkelkan, biasanya ibu tuh yang buat ibu masalah tuh, ibu ingin merubah suami atau ibu merubah diri sendiri? Itu urusan siapa merubah? Allah. Kenapa ikut campur?
Terlalu kreatif kah? Nih, saya kasih tahu ya Bu ya. Saya kasih tahu nih Ibu. Biar Ibu tuh mengerti dulu sebelum Ibu ingin merubah orang lain. Lihat, perhatikan di Al-Qur'annya. Lihat ya, 28 ayat 56. Perhatikan. Biar Ibu malu nanti sama Al-Qur'an. Apakah sungguh engkau Muhammad siapa? Allah bilang kepada siapa? Nabi Muhammad. Terus tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. siapa? Nabi Muhammad tidak bisa merubah siapa? Pamannya. Nabi Muhammad ingin pamannya masuk Islam, benar nggak? Tapi bisa nggak Nabi Muhammad? Nah terus Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. berarti Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah orang, hanya Allah yang bisa merubah. Saya mau nanya, Ibu sama Nabi Muhammad hebat mana? Terus kenapa ingin merubah-merubah? Halo? Tugas Bapak Ibu tuh hanya menyampaikan. 36 ayat 17. Silakan Pak. Surat Yasin ayat Dan 7. kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah. Kewajiban kami itu hanyalah menyampaikan. Kalau yang namanya menyampaikan tuh berubah tidak berubah, masalah nggak Pak? Nah, karena menyampaikan. Kalau berubah pasti jadi masalah. Hasilnya kecewa. Nah, selama ini tuh Bapak Ibu tuh hanya menyampaikan atau ingin merubah selama ini? Nah, Bapak Ibu siapa? Oh, ternyata Bapak Ibu dari sini pun salah ketawakalannya kepada Allah. Padahal tugas kita tuh hanya menyampaikan, sampaikan saja, mau dengar nggak terserah. Tapi kita sudah mewujudkan kewajiban kita, tugas hanya menyampaikan. Nah, kamu sholat, nggak mau. Nah, kamu sholat tetap aja. Besoknya, nah kamu sholat tetap lakukan. Tapi kalau jengkel salah atau benar? Kenapa jengkel salah? Karena ingin merubah, bukan menyampaikan. Kalau menyampaikan mau berubah mau tidak ya terserah, bukan urusan kita. Tapi tetap harus menyampaikan. Sampai kapan? Istiqomah. Tuh. Mas, kamu jangan begitulah. Udah diam aja. Baik, alhamdulillah atas izin Allah. Besok, Mas gitu, diam. Alhamdulillah. Lanjut. Lah kan cuma menyampaikan, terserah dia mau berubah atau tidak. Sehingga apa? Nanti pas Ibu ditanya Allah di yaumil hisab, loh ya Allah kan saya sudah menyampaikan. Kenapa engkau tidak merubah? Kan bisa begitu nantinya. Loh iya kan? Kan tugas Allah itu, bukan tugas kita. Oh. Jadi ibu tuh selama ini terjebak biasanya ingin merubah. Nabi Nuh saja tidak bisa merubahkan anak-anaknya. Nabi Ibrahim aja tidak bisa merubah bapaknya. Betul nggak ini? Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah pamannya. Nah, jadi tugas kita apa? Hanya menyampaikan. Di luar itu salah. Oh, kira-kira selama ini kalau dari mata-matanya ingin merubah atau hanya menyampaikan? Merubah. Itu disuruh siapa itu? Salah lagi kan? Jadi tawakal itu apa? Tawakal itu membagi mana urusan kita sebagai manusia, mana urusan Allah. Ketika ibu bapak sudah mengerti itu, maka lihat Allah janjinya luar biasa. Surat 3 ayat 159. Kalau ibu bisa ngerti, oh tugasnya itu hanya ikhtiar ya Ustaz, ya sudah selesai. Tugas Allah ya terserah hasilnya. Baik. Surat 3 ayat 159. Bawahnya aja. Bawahnya aja, Pan. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Tuh, kalau ibu sudah ngerti nih, oh urusan merubah biarin urusan Allah. Tugas saya pokoknya hanya ikhtiar menyampaikan, maka nanti akan dicintai oleh Allah. Tapi kalau ibu ikut campur terus, jangan harap dicintai Allah. Contoh, anak ibu ujian, apa yang dipikirkan? Anak ibu ujian, apa yang dipikirkan? Hasil urusan siapa? Kenapa dipikirin? Tugas ibu belajar anaknya yang benar, dikasih tahu, sudah selesai. Hasilnya terserah Allah nantinya. Kenapa ibu ikut-ikutan? Emang gak ada kerjaan lain selain mengikuti urusan Allah? Paham? Pokoknya sekarang bapak ibu fokuslah mana urusan. Oh tugasnya itu hanya ikhtiar, ya ikhtiar saja sudah sebaik mungkin.
Hasilnya ya nggak tahu, tapi ikhtiar yang maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kenapa? Allah Maha Adil. Tenang aja. Paham Bapak Ibu nih? Ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, kalau memang bukan urusannya, ya udah nggak usah ikut campur. Oh, saya harus bertawakal kepada Allah. Ya memang harus begitu. Tuh. Saya mau nanya, orang khawatir itu kenapa sih Pak? Orang khawatir? Ya, orang khawatir itu kenapa sih selama ini? Hah? Enggak, orang khawatir. Iya. Gara-gara mikirkan hasil. Ayo. Coba, benar nggak mikirin hasil nih? Minggu depan anak ibu bayar kuliah. Kira-kira kalau duitnya belum ada sekarang, tenang atau khawatir? Kenapa? Nah, nanti besok dari mana, uangnya dari mana? Benar nggak begitu? Tuh, berarti bertawakal nggak? Berarti nanti dicukupkan kan nantinya? Nggak. Berarti kalau ibu tidak ingin khawatir, apa yang dilakukan? Kalau ibu tidak ingin khawatir, apa yang dilakukan? Ya jangan memikirkan hasil. Lah kan jelas orang khawatir itu gara-gara memikirkan hasil. Berarti kalau ibu tidak ingin khawatir, berarti apa? Jangan memikirkan hasil. Loh, contoh nih, contoh ya. Ibu tahu cicak nggak cicak? Cicak makanannya apa? Secara logika, mungkin nggak cicak makan nyamuk yang terbang ke sana ke sini? Kalau nyamuk makan cicak mungkin bisa ya terbang ya. Ini kan secara logika cicak makan nyamuk, sedangkan nyamuk terbang ke sana ke sini, cicak cuman merayap, kan betul ya? Pertanyaan saya, kenapa cicak tetap merayap? Padahal kan dia harusnya nggak pede itu. Hanya secara logika, kira-kira mungkin nggak cicak makan nyamuk secara logika kita? Tidak mungkin dong dia merayap nyamuk terbang kan? Alhamdulillah logika cicak tidak seperti ibu-ibu sekalian. Kalau dia pikirnya seperti ibu-ibu semua, itu cicak bunuh diri semua. Ya kan, ya Allah bagaimana saya bisa makan nyamuk yang terbang sana sini kan? Kenapa cicak tetap makan nyamuk? Karena dia bertawakal. Pokoknya saya merayap aja ya Allah. Kan begitu kan? Terserah engkau. Ketika cicak bertawakal, maka Allah menggiring nyamuk ke mulut cicak. Pertanyaan saya, cicak sama kita tinggi mana derajatnya? Ya sudah, berarti kita pun tidak boleh khawatir kalau begitu. Nah, cicak saja bisa bertawakal, masa kita manusia nggak bisa, Bapak Ibu? Malu nggak? Cicak nggak mikir apa? Emang uang buat apa? Makan. Coba saya mau nanya nih, toh ibu khawatir tidak khawatir, tetap makan nggak logikanya? Nah, terus ngapain khawatir, orang sama-sama tetap makan kok? Emang dengan khawatir ibu, misalnya rezeki tiba-tiba nongol kan? Enggak kan? Atau gini, biar Bapak Ibu jangan terjebak ya gini. Misalnya umur Bapak Ibu Allah takdirkan 100 tahun misalnya ya. Sekarang misalnya anggaplah ibu umur 25 tahun. 50 lah, 50. Oke. 150. Allah takdirkan umur ibu tuh 100 tahun. Nah, pada usia 50 tahun ibu nggak punya pekerjaan, nggak punya kenalan. Kira-kira sampai 100 tahun tetap makan nggak? Kenapa? Karena takdir ibu tetap 100 tahun. Berarti meskipun nggak punya pekerjaan tetap makan nggak? Nah kalau gitu tenang atau pusing? Ya sudah, pasti makan hasilnya. Kenapa pusing? Kenapa kita harusnya tetap makan? Karena ketetapan Allah kita 100 tahun. Orang makan, orang hidup itu pasti makan. Nah kalau misalnya kita mati, bohong dong takdir Allah sampai 100 tahun. Nih, biar Bapak Ibu nggak pusing ya. 29 ayat 62, silakan. Masa sih nggak yakin-yakin sama Allah nih dari tadi nih? 29 ayat 62, silakan. Oh, ayat 60. 29 ayat 60. Perhatikan ayatnya. Apa kata Allah? Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa dalam kurung mengurus rezekinya sendiri. Terus? Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Apa kata Allah Bapak Ibu?
Enggak, makhluk apa itu? Makhluk yang tidak bisa cari rezeki pun Allah urus rezekinya. Siapa makhluk yang bisa nyari? Tuh pohon, cecak masih bisa bu, pohon. Pernah lihat pohon jalan-jalan nggak? Tapi dia makan nggak? Sudah selesai. Bayi. Kenapa bayi kok tetap makan? Kan nggak bisa nyari duit ya. Karena Allah sisipkan kasih sayang ke dalam hati kedua orang tuanya. Berarti rezekinya dibuat saluran seperti itu. Jadi Allah tuh gampang saja membuat saluran rezeki dari kapanpun. Jadi nggak usah pusing, aduh Ustadz saya nggak kerja. Rezeki bukan dari kerja, tapi Allah akan membuat aliran tersendiri terhadap rezeki Bapak dan Ibu. Gimana caranya? Nggak usah mikirin itu urusan Allah. Tugas kita, ikhtiar bertawakal kepada Allah, pasti dapat rezekinya. Oh, percaya nggak? Percaya tidak ada pilihan. Ya, emang harus percaya. Ngapain pikirin? Jelas? Jadi tawakal itu apa Bapak Ibu sekalian? Berikhtiar semaksimal mungkin. Hasil tidak tahu, tapi pasti yang terbaik. Berarti hasil apapun harusnya alhamdulillah atau pusing? Mau sempit, mau sedikit atau banyak pun harusnya alhamdulillah atau pusing? Kenapa? Karena tetap makan. Sudah mulai optimis nih kalau saya lihat mata-matanya nih. Tinggal pulang pusing praktek lagi kan gitu aja kan. Lo kan masuk workshop 2 nanti saya bahas lagi. Kan gitu aja. Ngerti ya tawakal ya? Oke, kita lanjut ya. Yang ke-6. Apa? Bersyukur. Oke, cepet ya. Saya soalnya mau rangkai semua. Gak apa-apa lah ya, jam 3 ya. Oke, bersyukur ya. Bersyukur itu apa? Bersyukur Bapak Ibu? Berterima kasih kepada Allah. Terus? Bersyukur apa? Bener, jawabannya apa? Bersyukur apa? Berterima kasih. Terus? Terhadap apapun yang Allah berikan. Apapun itu apa? Berarti ada kejadian enak, ada kejadian tidak enak. Berarti dua-duanya harus berterima kasih atau marah-marah? Oke. Istri cerewet, berarti Bapak ngomongnya apa? Suami pelit, Ibu ngomongnya? Alhamdulillah. Oke. Kenapa Ibu ngomong alhamdulillah? Berarti yang Ibu lihat tuh suami istrinya atau Allahnya? Allah. Itu bersyukur yang benar itu. Melihat apapun pemberian karena atas izin Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu bisa bersyukur, apa janji Allah? Nah, tambah lagi apa? Baik. Kalau istri pandai bersyukur berarti ditambah apa? Nikmatnya. Suami pandai bersyukur berarti ditambah apa? Coba kita lihat 14 ayat 7. Mari kita lihat. Ini ayat umum, nanti ayat satu lagi saya buka ya. Ini luar biasa Pak. Dengan bersyukur aja Pak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Baik, di sini ada berapa golongan Bapak Ibu? Apa? Bersyukur dan mengeluh. Pertanyaan saya, ada pilihan nggak? Hah? Ada. Emang mau diazab? Berarti ada pilihan nggak? Berarti suka tidak suka kita harus bersyukur. Untuk bersyukur tuh mudah atau sulit? Sulit. Oke, coba sekarang kalau sulit ya, saya tanya. Coba Ibu ngomong alhamdulillah sekarang ke saya sambil marah-marah. Ayo. Ngomong alhamdulillah sambil marah. Bisa nggak? Oh, jadi mudah atau sulit? Mudah. Tinggal ngomong apa? Bisa sambil marah nggak? Ayo ngacung kalau yang bisa sambil marah. Nah, ternyata mudah Pak. Yang penting alhamdulillah. Coba nanti Ibu praktek ya. Ketika suami atau istri marah-marah, Ibu ngomong dalam hati alhamdulillah. Nggak usah depan dia, nanti makin emosi dia. Pas, alhamdulillah. Pasti nggak marah Ibu. Jadi simpel Pak, bersyukur tuh Pak. Ternyata dengan sedikit mengucapkan alhamdulillah pun Bapak Ibu bisa langsung bersyukur. Ayo, ngomong alhamdulillah sambil marah. Ayo, bisa? Nggak bisa kan? Nah itu maksudnya Allah bilang alhamdulillah itu biar Ibu Bapak bisa begitu. Jadi nanti apapun kejadian, paksa alhamdulillah. Meskipun nggak tahu baiknya di mana. Baik,
Satu lagi surat 4 ayat 147. Mari kita lihat. Luar biasanya ketika kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah tidak akan menyiksamu. Bayangkan. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Kalau tidak disiksa Allah tuh bahagia nggak dunia dan akhirat? Ya sudah selesai Pak. Hanya dengan memaksakan mulut kita ngomong Alhamdulillah. Ayo. Anak kita sholat subuhnya, bangunnya kesiangan, ngomongnya apa ibu? Sudah, tapi nggak usah depan anaknya, maksudnya dalam hati aja. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi mau kejadian enak, mau kejadian tidak enak, kalau di pikiran ibu sudah bersyukur, sudah. Bapak Ibu hidupnya akan semakin bahagia. Karena Allah janji tidak akan menyiksa orang-orang yang bersyukur. Ustadz, istri saya cerewet banget Ustadz. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah tidak alhamdulillah pun istri tetap cerewet. Memang ada pilihan kan nggak ada. Yo, ngerti? Paham? Jadi bersyukur itu adalah berterima kasih terhadap apapun kejadian yang Allah berikan. Bagaimana caranya biar gampang? Oke, saya masuk ke metodenya sekarang. Berterima kasih ketika diberi, wajar nggak? Nih, saya kasih ibu ngomong, terima kasih, wajar ya? Baik. Diam saja ketika diberi, pantas nggak? Nggak, benar ya? Marah-marah ketika diberi, kira-kira kurang ajar. Setuju? Baik, Bapak Ibu termasuk golongan yang mana? Pulang ke rumah, tiba-tiba anak prang mecahin TV. Bapak Ibu termasuk berterima kasih, diam saja, atau marah-marah? Yang mana biasanya? Yang mana biasanya? Halo, yang mana? Nah, itu sudah atas izin Allah nggak? Iya. Kenapa marah-marah? Berarti marah-marah itu wajar, pantas, atau kurang ajar? Nah, selama ini ibu gimana sama Allah? Tapi ingin ditolong. Ayo ya, pokoknya sekarang semua kejadian baik ya Allah, alhamdulillah. Bukan karena kejadiannya, bukan karena anak, bukan karena mertua, tapi saya menghormati Allahnya. Itu hamba yang sebenarnya. Sudah belum begitu? Kurang ajar. Oh, ada pertanyaan? Ini ngerti kan? Kalau dari mata-matanya sih ngerti. Ya silakan Bu. Jadi misalnya ada keluarga yang meninggal. Oh jangan, keluarga meninggal jangan alhamdulillah Bu, jangan. Jangan, ini maksudnya tuh dalam hati saja, tapi tetap mengucapkan di surat Al-Baqarah 105 innalillahi, tetap itu, tapi hati kita tetap menerima itu. Terima tidak terima kan sudah takdirnya. Jangan ya Bu ya, tetangga meninggal alhamdulillah. Awas saya nggak ngajarin itu loh, bagus tuh. Untung nanya ini, untung Ibu nanya, bagus ya. Nggak, ini maksudnya membiasakan kebiasaan kita aja. Tetap sunatullahnya mah beristighfar, innalillahi itu tetap maksudnya itu pola untuk bersyukur tuh begitu gitu loh Pak Bu. Jangan tetangga meninggal alhamdulillah ya, repot nanti saya ngajarin yang salah nanti. Paham ya Bapak Ibu ini? Ngerti? Oke, kalau sudah ngerti saya terakhir akan saya rangkai soalnya. Baik, ngerti ya? Jadi 7 ilmu penjerih hati itu adalah tools kehidupan, alat di mana ibu bisa benar-benar beribadah kepada Allah dengan benar, ya. Oke, yang terakhir apa? Zikir. Baik, yang lama diam, saya mau nanya nih. Zikir itu ada berapa ibu-ibu? Zikir ada berapa? Hah? Zikir ada berapa? Atau zikir itu apa zikir itu? Bukan, zikir apa? Ingat kepada Allah. Ada berapa zikir? 3, apa aja? Lisan, tuh itu ada di situ tinggal dibaca. Ibu nggak usah kreatif, itu ada di diagramnya. Aduh, petunjuknya udah ada. Saya tanya juga, makanya kok ibu bisa jawab? Biasanya nggak bisa jawab itu orang tuh. Oh lihat,
Oke ya, yang sering kita lakukan biasanya zikir lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan lisan ya. Terus yang kedua kolbu, diam, kolbunya aja. Nah, ini yang paling tinggi adalah apa? Zikir perbuatan. Nah, sabar, ikhlas, sholat, tadi yang saya jelaskan tawakal bersyukur itu namanya zikir perbuatan. Nah, ini saya mau saya jelaskan. Baik, apa itu zikir perbuatan? Kan begitu ya? Tetap kuncinya zikir itu mengingat Allah. Bisa lewat lisan, bisa lewat kolbu, tapi yang paling tinggi adalah lewat perbuatan atau kejadian. Baik, dasar ayatnya apa? Surat Al-Baqarah 115. Silahkan. Nanti saya baru rangkai ini. Surat Al-Baqarah 115. Dan milik Allah timur dan barat. Terus? Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Baik. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kalau secara histori ini kan cerita ketika kiblatnya dipindah ya dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Ini secara histori. Tapi secara hakikatnya, apapun yang kita lihat, ya, kemanapun Bapak Ibu menghadap, di situ ada kekuasaan ciptaan Allah atau di situ ada namanya izin Allah. Berarti setiap kejadian apapun yang kita lihat adalah bukan pada kejadiannya tapi izin Allahnya. Sehingga kita ingat kembali kepada Allah. Baik, saya akan rangkai sekarang. Ya, prakteknya bagaimana Pak zikir perbuatan ini? Baik. Sekarang yang lama diam. Saya mau nanya nih ke Bapak dan Ibu. Ya, di dalam menjalani kehidupan, ya, saya mau nanya. Semua orang hidup. Pertanyaan saya, hidup adalah, diam yang lain. Jangan perjuangan, itu lagu. Hah? Hidup adalah anugerah, lagu itu jangan. Ada Allah di hati kita. Apa? Hidup? Ada Allah bersama kita. Pada Allah? Ada Allah bersama kita. Ya, pasti ada Allahnya Pak. Hidup adalah bernafas. Iya, hah? Nah, hidup. Lah, Bapak Ibu hidup selama ini apa? Hidup? Hidup berada di dunia. Oke, ya udah, saya jelaskan ya. Ini simpel saja. Hidup itu kan 1 hari 24 jam diulang-ulangkan Bapak dan Ibu. Benar nggak ini? Sampai kita mati. Jadi hidup apa? 1 hari 24 jam diulang-ulang. Pikirannya jauh-jauh amat sih Pak, Bu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Yang lama diam. Berapa banyak kegiatan hidup di dalam diri kita ini? Banyak. 2, bangun dan tidur. Nah, ini saya sederhanakan nih biar paham. Hah? Lah justru ini saya mau kupas. Jadi hidup itu 1 hari 24 jam. Kegiatannya cuma 2, bangun dan tidur. Nah, yang akan kita bahas ini sekarang, saat kita bangun atau tidur? Nah, ngapain bahas orang tidur? Bener nggak? Baik, nah sekarang saya mau bahas. Ibu bangun jam berapa ya? 3. Oke, semua anggaplah jam 3 ya. Tidur lagi jam berapa? Jam 10 malam. Oke, baru ini saya bahas sekarang. Saat kita bangun jam 3 subuh ya, nanti balik lagi sampai jam 10 malam, berarti ibu melakukan yang namanya kegiatan kehidupan, betul? Karena kalau tidur sudah, itu bukan urusan kita ya. Baik, sekarang pertanyaan saya. Dari 7 metode tadi, 6 metode yang saya bahas, berarti semua orang akan melakukan suatu kegiatan yang sama, betul? Nah, berarti ketika ibu bangun, kira-kira ilmu apa yang harus ibu praktekkan di dalam 7 metode ini? Pas bangun. Bersyukur. Kenapa ketika ibu bangun harus bersyukur? Nah, surat 39 ayat 42. Mari kita lihat. Nah, ini loh maksudnya Bu, saya mau bahas ini. Kan ibu tuh rutinitas aja begitu terus-terusan. Silakan. 30. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya
dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Baik, nikmat apa yang paling besar ketika ibu dibangunkan oleh Allah? Nikmat hidup. Berarti ada nggak yang lebih besar dari nikmat hidup? Berarti masalah hari itu pun, seberat apapun, tidak ada yang bisa menandingi ketika nyawa ibu dibalikan lagi ke dalam jasad kita. Benar nggak nih? Berarti boleh nggak sehari itu marah-marah? Kenapa? Karena masalah yang Bapak Ibu hadapi tetap lebih besar dari nikmat yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Jadi kebanyakan orang lupa, Pak, ketika Bapak Ibu masih dikasih kehidupan, itulah adalah nikmat yang terbesar dibanding masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Jadi malu nggak sih kita marah-marah sama Allah, Pak? Makanya dari awal kita alhamdulillah. Kenapa? Ya Allah, terima kasih masih memberikan saya nyawa di dalam menjalani kehidupan. Berarti masalah suami selingkuh kecil atau besar? Kecil. Kenapa terpancing? Kecil ya nggak ngalami. Loh, bukan nggak ngalami. Nikmat hidup ibu lebih besar dari masalah. Berarti yang terpenting tuh orang menyebalkannya atau sabarnya? Selama ini sabar. Setelah sabar apa? Ilmu apa lagi dalam praktek kehidupan? Kerja, kuliah, ngantor. Harus dengan ilmu apa selain sabar? Tawakal. Karena kita harus berusaha semaksimal mungkin. Terus rehat jam 12 siang pakai ilmu apa? Sholat. Kenapa harus sholat? Sholatnya baik, semua kegiatan Bapak Ibu akan menjadi baik. Doa ibu akan dikabulkan di dalam sholat praktek, sholat khusyuk. Nggak usah cepat-cepat mau kemana. Kenapa? Karena amalan yang pertama kali dihisap tetap sholat. Muter terus, akhirnya sampai jam 10 malam lagi. Pakai ilmu apa setelah jam 10 mau tidur? Bersyukur. Nah, Bapak Ibu tuh selama ini menjalani rutinitas seperti itu. Berarti yang terpenting tuh rutinitasnya atau zikir perbuatannya? Jujur selama ini. Yang terpenting tuh rutinitasnya atau zikir perbuatannya selama ini? Harusnya. Nah, karena zikir perbuatan itu akan dibawa mati. Kalau rutinitas tidak akan dibawa mati. Jadi jangan terjebak dengan rutinitas. Kalau Bapak Ibu terjebak dengan rutinitas, seperti surat 6 ayat 32. Silakan, Pak. Tuh, banyak yang kejebak ya. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang... Kenapa? Hidup di dunia ini hanya senda gurau atau permainan, kenapa? Itu hanya sekedar sarana. Untuk apa? Praktek zikir perbuatan. Jadi kalau Bapak Ibu terjebak rutinitas, berarti Bapak Ibu hanya terjebak di permainan dunia. Padahal kampung akhirat yang akan dilihat adalah zikir perbuatannya. Berarti harusnya selama Bapak Ibu menghadapi hidup, semakin sabarnya meningkat, tawakalnya meningkat, bersyukurnya meningkat, sholat khusyuknya harusnya meningkat, bukan terjebak dengan rutinitas. Saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu fokus ke zikir perbuatan atau terjebak di rutinitas? Disuruh Allah atau enggak? Kenapa begitu? Harusnya rutinitas itu dijadikan latihan. Ibu bersyukur, latihan buat ikhlas, latihan buat sabar. Itu maksudnya. Kenapa jadi terjebak di kejadiannya? Pernah berpikir seperti ini? Belum. Saya juga kalau nggak dikasih tahu guru saya nggak tahu juga mikirnya kayak gitu. Jadi sebenarnya Allah ngasih rutinitas Bapak Ibu dengan berbagai macam-macam kan. Ada yang pengusaha, ada yang misalnya sekolah, ada yang pekerja, ada yang kantor kan itu tuh hanya sebagai sarana untuk zikir perbuatan. Jadi harusnya kerja semakin tawakal, rumah tangga semakin sabar, ngurus anak semakin ikhlas. Itu maksudnya Bapak Ibu, karena itu yang dibawa mati. Makanya dilihat kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ibu melakukan zikir perbuatan dengan benar, jadi takwa enggak? Nah, makanya di surat 49 ayat 48 ayat 12, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.
Wah, maksudnya tiap hari itu pakai zikir perbuatan. Jadi masalah itu sebagai sarana zikir perbuatan atau sebagai masalah? Sarana zikir perbuatan. Sabarnya bagaimana, ikhlasnya bagaimana, tawakalnya bagaimana, bersyukurnya bagaimana. Jadi akhirnya ibu santai-santai aja. Memang tujuannya bukan itu kok. Tujuan saya adalah mengabdi kepada Allah dengan zikir perbuatan. Ingatlah, hanya dengan mengingatkulah hati menjadi tentram. Ada pertanyaan? Kok bingung? Udah saya kunci dulu soalnya, jadi nggak akan nanya ini. Jelas ini Bapak Ibu nih? Silahkan dipraktekkan. Ingat ya, sarana apapun, kegiatan apapun yang sekarang ibu lakukan itu hanya sebagai sarana dalam praktek zikir perbuatan. Hati-hati, jangan terjebak dengan kejadiannya, jangan terjebak dengan masalahnya. Karena masalah Allah buat hanya sekedar mempraktekkan zikir perbuatan. Nanti di workshop kedua saya akan jelaskan sebenarnya hakikat masalah itu apa. Karena pelajarannya harus satu dulu. Jadi kalau ibu punya masalah apapun, itu sebagai sarana zikir. Sabarnya bagaimana? Ikhlasnya bagaimana? Tawakalnya, ya itu begitu aja. Terus aja muter sampai meningkat-meningkat. Akhirnya apa? Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih hati dan khawatir. Kenapa? Karena dia nggak terjebak dengan rutinitas. Dia fokusnya bagaimana dengan kejadian ini selalu ingat kepada Allah. Ini saya ngomong dari pagi nih. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu di workshop kedua. Judulnya Mengenal Allah. Ya, saya mau nanya nih Bapak Ibu. Yang benar itu mengabdi dulu baru kenal atau kenal dulu baru mengabdi? Nah, itu tahu. Makanya ma'rifatullah itu adalah awal beragama. Berarti kita akan bahas besok. Di mana? Di sini lagi. Ya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ini. Dimaafkan kan Ibu? Kan tadi saya bilang wajar, tidak wajar, kurang ajar. Itu intinya tuh hanya sekedar mereminder. Ayolah Bapak Ibu, hidup itu cuma sekali. Kalau Bapak Ibu terus terjebak dengan kejadian itu nggak akan pernah habis Pak, Bu. So, contoh aja, Ibu selesai masalah satu, akan datang masalah yang kedua. Kan begitu terus kan? Tapi ternyata Allah tuh bukan itunya. Tapi Ibu berzikir nggak kepada Allah dalam masalah itu gitu loh. Dengan sabar, dengan ikhlas, dengan sholat dan lain-lain. Silakan, ya. Tadi yang mengenai sholat ya Ustaz. Ya. Kebetulan saya ngajar SD. Oke. Nah, itu kan kita sehari-hari mengajarkan ke anak-anak adalah sholat ya. Ya, betul. Saya ngajar di kelas kecil jadi bacanya didengarkan. Betul, nggak apa-apa. Ketika tadi sudah diajarkan sama Ustadz itu umur berapa ketika kita harus memasukkan yang metode yang tadi? Gitu. Pokoknya kalau saya buat anak-anak, yang pertama tuh tumaninahnya mulai dibiasakan. Oke, jadi kamu bacanya pelan-pelan. Terus mulailah matanya dilatih melihat titik sujud. Kan itu bisa Bu, menurut saya. Jadi buat anak-anak mulai dilatih tumaninahnya dulu aja. Karena yang udah gede akhirnya jadi nggak tumaninah kan. Saya nggak tahu ya, bapak-bapak ibu tuh nggak tumaninah itu apa karena sudah ahli lepas tangan gitu ya. Kayak naik sepeda kan. Nah itu saya takutnya gitu. Karena sudah ahli dalam sholat akhirnya lepas tangan akhirnya udah nggak pernah tumaninah ya. Jadi ditanamkan kepada mereka lihat titik sujud sama tumaninah dulu aja sambil mulai membaca arti bacaannya Bu. Bagus kalau diajarkan Ibu, pahalanya mengalir terus tuh kalau anak itu sholatnya baik. Bagus ya. Wah lihat tuh udah. Wah nanyanya jadi nggak ikhlas nanti nih. Oh nggak apa-apa lah ya. Apa lagi silakan. Bagus ya Bu ya, nanti diajarkan itu pahalanya mengalir terus soalnya sholat di bawah terus kan. Ya silakan Bu. Saya mau tanya. Ya. Misalkan tadi disampaikan kalau kita menghadapi seseorang yang menurut kita bermasalah, Ya. entah siapapun. Ya. Jadi kan disampaikan yang penting kita menyampaikan. Betul. Tapi seandainya kita menyampaikan tapi malah menimbulkan masalah, Oke. marah atau apa, baiknya bagaimana? Nah kalau dia marah menjadi latihan sabar nggak Bu? Kalau misalkan daripada Oh ya udah nggak apa-apa.
doakan aja. Nah, selemah-lemahnya silakan doakan, betul. Nggak masalah. Pokoknya mau dia marah mau tidak kan sebenarnya bukan kejadiannya kan Bu, tapi ibu memang wajib menjalankan perintah Allah untuk menyampaikan. Jadi fokusnya itu ibu harus menyampaikan memang. Baik, oh masih ada berapa biji? Oke, siapa lagi yang nanya? Ayo, dapat hadiah tuh langsung, nggak apa-apa. Ah. Silakan Bu. Ya. Kalau cara memberitahu anak yang apa, kalau dikasih tahu diam saja. Nah, terus? Ya itu anak saya kan kuliah riset. Ya. Tak kasih tahu apa pendidikan itu perlu. Ya. Bekerja itu juga perlu. Ya. Ibadah itu terus. Ya. Itu perlu, tapi tetap diam. Baik. Saja. Betul. Pertanyaan saya, itu kan pola berpikir ibu kan? Oh, iya. Nah, karena anak kan belum tentu pola berpikirnya sama, benar nggak? Jadi apa yang terbaik sama dengan ibu yang sana apa? Doakan. Karena yang membimbing nanti akan Allah. Udah doakan, ya Allah, saya serahkan kepadamu, tapi saya tetap hanya menyampaikan, mengurus dan lain-lain itu tetap. Jadi cuma doa. Nah, nanti tinggal belajar bagaimana supaya doa mudah dikabulkan. Di mana? Workshop kedua besok. Oke, ada lagi, silakan Pak. Kalau kita misalkan menyampaikan sesuatu tapi kita ini apa namanya istilahnya pura-pura marah gitu loh. Oh, tegas, bukan pura-pura. Tegas boleh Pak? Oh, bisa ya. Tegas boleh. Pokoknya gini ya, kan yang saya garis bawahi adalah Bapak jangan marah kepada kejadiannya, kan itu aja kan Pak. Tapi kalau tegas, tetap menghormati izin Allah, tapi tegas ya nggak apa-apa. Kan Rasul juga tidak selalu sabar kan, maksudnya bukan tidak selalu sabar, menerima tapi dia tetap tegas kan. Kalau sabar terus kapan perangnya kan, begitu kan? Jadi sabar itu bukan diam ya, sabar itu menerima dulu ketetapan Allah, setelah itu tetap ikhtiar gitu loh. Ikhtiarnya 3, bisa dengan mulut ya, atau hati selemah-lemahnya iman, atau dengan apa? Tindakan. Itu boleh, silakan. Tapi semua harus dalam rangka menjalankan kepada perintah Allahnya. Gak apa-apa Pak. Baik, ada lagi? Hadiahnya buat besok Pak. Oh ya. Iya silakan. Ada hadiahnya nggak apa-apa. Ya. Karena itu semakin kita taat semakin diuji, berarti gimana tuh? Oke, kalau ibu semakin taat, semakin banyak jalan keluar nggak? Iya. Ya sudah, berarti ujian nggak masalah dong. Saya mau nanya nih, ibu punya masalah berat, terus ada jalan keluar, masalah bukan? Ya udah, berarti semakin taat semakin banyak jalan keluar. Jadi yang penting masalahnya atau taatnya? Ya udah, kenapa mikir masalahnya? Taat aja, pasti akan dapat jalan keluar. Terus masalahnya di mana? Kan biasanya semakin berat, semakin berat, semakin berat. Lo berat kan sesuai. Emang yang menyelesaikan ibu atau Allah? Nah terus kenapa masa berat? Kan Allah yang menyelesaikan. Lebih tepatnya besok. Hah? Kan ayatnya ada ya Pak. Lo yakin nggak? Ya sudah, kalau yakin selesai, tinggal dijalani kan? Lebih detail biasa itu biasa. Coba saya ulang ya. Saya mau nanya, yang menyelesaikan masalah itu kita atau Allah? Yang ngasih soal ujian? Lah terus ibu bapak repotnya di mana sih? Loh ya kan menyelesaikan Allah. Tugas kita tuh perbaiki agar kita tuh layak ditolong Allah. Makanya tadi saya bilang iman, sabar dan sholat. Lah iya kan, kemarin kan belum tahu caranya kan. Ibu kan kepikiran itu karena mikirin bagaimana cara menyelesaikan kan. Sekarang itu urusan Allah. Urusan kita memperbaiki iman, sabar, sholat, kan begitu kan? Nah ketika saya memperbaiki iman, sabar, sholat, tiba-tiba ada orang datang nolong saya. Tiba-tiba orang bank bilang udah bayar pokoknya aja. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah memenuhi syarat ditolong Allah. Jadi nggak usah fokus sama masalahnya bagaimana. Masalah menerima tidak terima tetap harus dijalani kan. Yang menjadi masalah tuh kalau Allah nggak mau nolong-nolong, itu masalahnya. Kira-kira kalau ibu jadi orang taat bakal ditolong nggak? Ya itu udah selesai. Jadi yang penting tuh masalahnya atau taatnya. Nah terus kenapa pusing sama masalahnya? Halo? Karena memang iblis ingin kita tidak taat. Makanya ketika Allah nyuruh kamu sujud ya, iblis mau nggak? Nah berarti kalau orang tidak taat tuh sama nggak dengan itu? Sama siapa? Nah, sudah selesai. Detailnya besok. Nah, memang besok saya jelaskan bagaimana iblis menggoda dan lain itu akan dijelaskan besok. Paham, Bapak Ibu ini? Pokoknya fokus dulu bahwa jalani saja dulu, ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada lagi?
Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu, dimaafkan ini Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai ketemu besok di workshop kedua namanya mengenal Allah. Cukup sekian, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.